珍しいな。どうだクゼ。してた人だろ。そう。グッドモーニング。少し服を買いに。可愛いな。Halo para animers yang tahunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime romance terbaru kali ini, yaitu anime romance yang berjudul Tokidoki Bosoto atau Roshidere yang sekarang udah nyampe ke episode kedua. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di anime romance terbaru kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps tanpa banyak bacot. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Selepeu. Di suatu hari, Yuze nampak menghampiri Yuki yang berada di dalam ruangan OSIS. Yuze yang bertanya kenapa Yuki memanggilnya. Tapi baru aja anime ini dimulai, Yuze malah kayak gini. Mata, gome. Mata mata. Emang kewibuan Yuze ini udah nggak tertolong guys. Parahnya mereka malah kepergok sama Alisa, yang tentu saja itu membuat Yuze langsung tak berkutik. Dan ternyata Yuze dipanggil ke sana untuk membantu Yuki menata gudang. Dan seperti yang kalian lihat guys, Yuze dan Yuki ini sangat akur banget. Yuki lalu meminta Yuze untuk mengambilkan permainan papan yang ada di rak yang cukup tinggi. Setelah Yuze mengambilnya, Yuki berkata jika dirinya ingin menggunakan permainan itu untuk festival sekolah. Dia juga sempat memainkannya saat makrab anggota OSIS. Di tengah mereka berdua yang mengobrol, Alisa memarahi mereka agar fokus pada pekerjaannya. Dengan itu Yuki meminta maaf dan pergi dari sana. Terus dalam bahasa Rusia, Alisa berkata bahwa dirinya juga ingin diperhatikan. Bahkan dia juga meminta Yuze untuk mendekat padanya. Yuze yang mengerti bahasa Rusia pun tentu sangat malu, tapi dia tetap diam aja. Sedangkan Alisa yang tahu bahwa Yuze tak paham bahasa Rusia, dia malah semakin mancing-mancing gitu guys. Setelah itu, Yuki pun berterima kasih pada Yuze yang sudah membantunya. Terus muncul seseorang yang terkejut karena pekerjaannya udah selesai semua. Yuki pun bilang bahwa Yuze telah membantu mereka dan orang ini adalah Kenzaki, ketua OSIS di Akademi Seirei. Kenzaki telah mendengar banyak cerita tentang bakat Yuze. Yuze yang memang menyadari aura Pak Ketos yang sangat kuat di dalam jiwa Kenzaki. Tak heran kenapa Kenzaki itu menjadi ketua OSIS. Yuze yang hendak pergi, namun Kenzaki merasa tidak enak jika membiarkan Yuze pergi tanpa memberikannya imbalan. Jadi Kenzaki ingin mentraktir Yuze. Yuze yang nggak mau, tapi Yuki memaksa karena lagi pula takkan ada makanan saat Yuze sampai di rumah. Mendengar itu Kenzaki bertanya kenapa Yuki sampai tahu hal itu. Yuki beralasan bahwa mereka sudah saling kenal sejak lama. Dengan itu Kenzaki pun akan mentraktir mereka semua. Singkat waktu setelah pulang sekolah, mereka pun pergi ke cafe Royal Fast. Sebelum makanan datang, di sini mereka mengobrol tentang bakat Yuze. Yuki berkata bahwa Yuze itu sangat hebat. Dia bisa mengerjakan urusan fisik ataupun dokumen dengan sangat cepat. Dia juga seorang MC dan negosiator yang handal. Kenzaki terkejut karena jarang Yuki memuji orang seperti itu. Dan ya, dengan itu Kenzaki pun menawarkan Kuze untuk bergabung dengan OSIS. 生徒会をやる気はないです。中学生徒会業務は激務だが。俺がいなくてもお前なら。 Kenzaki berkata bahwa Yuki masih belum layak untuk menjadi ketua OSIS. Ada kandidat lain yang bersaing, salah satunya yaitu Alisa. Kuze yang terkejut. Alisa pun berkata bahwa tahun depan dirinya akan bersaing dengan Yuki. Tak lama kemudian makanan pun datang yang mana harganya itu sekitar 6.000 yen. Setelah itu mereka yang udah mau pulang, Yuki dan Kenzaki akan lewat ke arah kanan. Dengan itu Kenzaki meminta Kuze untuk mengantar Alisa pulang. Meski Alisa sok nggak mau diantar, tapi Kuze tetap mengikutinya. Di tengah perjalanan Kuze bertanya apakah Alisa bersungguh-sungguh ingin menjadi ketua OSIS. Alisa pun mengiyakannya. Terus Alisa pun pamit karena dia udah mau nyampe ke rumahnya. Dengan itu Kuze pun langsung pulang sendirian. Sesampainya Kuze di rumahnya, terlihat ada sepatu cewek yang terletak di depan pintu rumah Kuze. Dan benar saja guys, terlihat seorang cewek yang rebahan di sofa rumah Kuze. Anehnya orang itu bertanya apakah Kuze sudah mengantar Alisa sampai ke rumahnya.
Kuze yang bertanya kenapa dia itu ada di rumahnya, yang mana cewek ini mau nginep di rumah Kuze. Dan ternyata cewek itu adalah Suo Yuki. Entah kenapa dia itu bisa ada di sana. Yang penasaran tonton aja, nanti juga bakal dijelasin kok. 対兄弟この感じでしょ。なんでこれでいや、お前が言うな。 Kuze berkata jika Yuki itu berpura-pura menjadi teman masa kecilnya di sekolah, tapi menurut Yuki itu adalah sungguhan. Dirinya yang bertanya apakah makna dari teman masa kecil. Kuze berkata bahwa artinya itu adalah seseorang yang akrab dan tumbuh bersama dengannya. Yuki membenarkan itu, yang artinya saudara kandung juga, teman masa kecil, teman otaku, dan kakak, semua itu bisa dianggap saudara kandung. Merasa bahwa itu adalah interpretasi yang aneh, Yuki yang nggak terima bilang bahwa itu adalah interpretasi yang sangat cerdas. Setelah itu Yuki yang membaca manga, karena sepertinya mereka berdua adalah wibu yang udah nggak ketolong. Alhasil mereka berdua membahas manga yang Yuki baca itu, dan kita pun diberitahu fakta mengenai Yuki, yang mana Yuki ini ternyata adalah adik kandung Kuze. Gila sih, nggak nyangka banget mereka adalah saudara kandung, karena ya kalian tahu sendirilah tingkah mereka saat di sekolah. Singkat waktu di pagi harinya, たった今お前のせいで si adik kawaii ini malah main seenaknya lompat dan duduk di atas abangnya. Lo kira karena kita saudara gua nggak nafsu? Haji Party. Sang kakak yang menyuruh adik kawainya itu cepat turun, Yuki malah berkata bahwa kakaknya itu udah nafsu. Setelah itu mereka berdua pun pergi jalan-jalan atau belanja-belanja gitu ke mall. Di sini mereka mampir ke bioskop dan melihat gambar anime yang akan tayang kali ini. Sebagai wibu, Yuki langsung mau menontonnya, tapi Kuze tak memperbolehkannya karena kali ini mereka akan pergi berbelanja. 太い。よし。 じゃねえよ。この後買い物 Setelah itu mereka pun pindah mencari baju. Yuki yang emang udah lama pengen beli baju musim panas, tapi dirinya itu udah bokek karena sering belanja. Kuze terkejut melihat baju yang Yuki pegang, yang mana harganya sangat mahal, yaitu 15.000 yen atau sekitar 1.500.000 rupiah guys. Yuki pun ngejelasin jika pakaian cewek itu memang sangat mahal dari setiap utas kainnya. Terus di sini Kuze bertanya apakah Yuki melihat sesuatu yang berwarna perak, dan ternyata Alisa nampak sedang menguping pembicaraan mereka berdua dari balik tembok guys. Nah, maksud Kuze bertanya warna perak pada adiknya, maksudnya itu adalah Alisa, yang mana ternyata Yuki sudah menyadari keberadaan Alisa sejak mereka baru sampai di mall. Kuze yang bingung dengan apa yang harus dirinya lakukan. Malah ini yang Yuki lakukan. あれありゃじゃん Yuki malah langsung menghampiri Alisa. Alisa yang awalnya panik langsung berpura-pura tenang gitu. Alisa beralasan bahwa dirinya barusan melihat mereka berdua, tapi dirinya itu mencari momen untuk menyapa. Mendengar itu tentu mereka nggak percaya. Alisa berkata bahwa dirinya ke sana itu untuk mencari baju, tapi karena kebetulan dia masih belum makan, Yuki pun berniat mengajaknya ke resto karena mereka juga mau makan. Namun di sini Kuze malah panik guys, yang mana meski mereka berniat membawa Alisa ke resto kesukaan mereka, tapi Kuze menyarankan agar ke resto lain jika mau mengajak Alisa. Yuki yang bertanya apakah Alisa suka makanan pedas, yang mana mereka itu akan ke restoran yang menyajikan makanan pedas. Jadi jika Alisa tidak suka pedas, lebih baik dia itu nggak ikut. Meski Kuze mencoba menjelaskan bahwa makanan itu tidak hanya pedas, meski begitu Alisa bodo amat dan mau ikut dengan mereka. Dan ketika sampai di tempat restoran, betapa terkejutnya Alisa melihat seluruh restoran yang dihiasi oleh hiasan-hiasan iblis anjing. ここ。てめえが地獄のか。 Alisa yang bertanya kenapa ada nama neraka di restoran tersebut. Yuki ngejelasin bahwa di setiap menunya pasti ada neraka. Meski begitu Alisa tetap tidak mundur. Lebih parahnya lagi, di dalam resto hiasannya makin parah lagi guys. Sebanyak topeng tengu dan hiasan mengerikan lainnya. Dan benar saja, setiap menu di restoran itu pasti ada tulisan neraka, yaitu kolam darah neraka, bantalan neraka, dan neraka tak berujung. Alisa yang nggak ngerti sama sekali. Yuki ngejelasin kolam darah neraka adalah
ramen dengan sup merah di atasnya dan merupakan tingkat kepedasan yang paling rendah. Sedangkan bantalan neraka sangatlah pedas, lidah akan terasa seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum, dan neraka tak berujung itu adalah yang paling pedas hingga membuat seluruh mulut mati rasa. Di sini Kuze memesan kolam darah neraka yang otomatis Alisa memesan menu yang sama seperti Kuze. Dengan itu Yuki juga memesan menu yang sama. Alisa yang bertanya mengenai pakaian Yuki yang seperti laki-laki. Yuki berkata bahwa itu adalah hari liburnya, jadi dia mencoba hal baru. Yuki lalu berkata bahwa tadi pagi dirinya itu satu ranjang dengan Kuze, yang mana baju itu adalah baju Kuze yang dirinya pinjam. Mendengar itu tentu saja membuat Alisa terkejut dan bertanya apakah maksud semua itu. Kuze beralasan bahwa Yuki itu muncul tiba-tiba di rumahnya terus setelah pesanan mereka sampai. Alisa benar-benar sangat kepedasan hingga membuat dirinya tak bisa bergerak. Tapi dia itu tetap berpura-pura kuat. Bahkan dia bilang pada Kuze bahwa makanan itu sangat enak. Yuki dan Kuze yang memang udah suka pedas tentu mereka baik-baik aja. Alisa lalu berkata dalam bahasa Rusia bahwa rasanya itu sangat sakit. Bahkan dia juga sampai nangis. Tapi dia itu tetap berkata pada Kuze bahwa makanan itu sangat enak. Setelah itu lagi-lagi Alisa ngomong dalam bahasa Rusia bahwa dirinya udah nggak sanggup. Kuze yang khawatir, tapi Yuki yang sepertinya suka ngerjain Alisa, dia malah menawarkan bahan yang bernama air mata iblis yang bisa semakin memperpedas makanannya. Kuze sendiri menyadari akan kesengajaan yang Yuki lakukan. Bodohnya, di sini Alisa malah mau-mau aja gitu anjir. Meski Kuze mencoba menghentikannya, tapi Alisa bodoh amat. Tanpa ragu dia menuangkan cairan air mata iblis tersebut. Singkat cerita, setelah itu Alisa dan Kuze pindah ke taman yang mana Alisa terlihat kayak orang mabuk gitu. Namun Yuki tak ada di sana karena tengah membeli sesuatu. Melihat adanya es krim, Kuze pun membelikannya untuk Alisa. Alisa nampak sangat beda auranya ketika makan es krim ketimbang saat makan makanan pedas tadi. Kuze lalu bertanya alasan kenapa Alisa ingin menjadi ketua OSIS. Meski masih belum mempunyai pasangan, tapi dia tak mempermasalahkannya. Dirinya hanya butuh wakil terkait dokumen-dokumen. Jadi dirinya akan mencari orang acak yang bisa membantunya. Dalam bahasa Rusia, Alisa berkata andai saja Kuze yang mau menjadi wakil. Mendengar itu Kuze mengingat kejadian dulu yang menyedihkan baginya. Dan karena Kuze tidak ada acara lain setelah itu, dengan itu Alisa meminta bantuan Kuze yang mana dia ingin Kuze membantunya mencari baju yang cocok. Kuze yang awalnya menyarankan bahwa itu harus dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat, tapi karena merasa bahwa Alisa itu tak punya teman, mau nggak mau dia pun membantunya. Alisa yang bingung kenapa Kuze tiba-tiba baik padanya, tapi dia itu malah berpikir jangan-jangan Kuze menganggap dirinya takkan bisa menjadi ketua OSIS. Alisa yang kesal langsung mau ganti baju dan berniat menunjukkan penampilannya pada Kuze. Tidak lupa juga dia menyuruh Kuze untuk menjauh dari tempat ganti baju. Yang awalnya merasa tak akan dipuji, tapi Kuze memuji kecantikan Alisa. Bahkan semua orang di sana juga terpukau. Bahkan Kuze juga memberi penilaian mengenai pakaian yang menyokong betapa elegannya Alisa, bahkan terlihat lebih cantik daripada sebelumnya. Mendengar itu Alisa benar-benar dibuat sangat terkejut karena di luar ekspektasi Kuze benar-benar memuji dirinya. Tapi di sini Kuze juga sangat malu, merasa jika Kuze mungkin sudah terbiasa melakukannya. Mengingat wajah Yuki, dia pun mencoba untuk menirukan outfitnya dan lagi-lagi Kuze memuji kecantikan Alisa. Alisa yang malu tapi dia terus mencoba outfit yang lainnya. Alisa yang udah sangat senang karena selalu dipuji oleh Kuze, dia pun jadi sangat semangat. Dan kali ini dia menggunakan pakaian yang agak terbuka gitu guys. Bahkan ia sempat berpikir bahwa itu terlalu vulgar, tapi ya Alisa yakin bahwa Kuze akan menyukainya. Dengan berani dia membuka tirai, tapi ternyata
Alisa yang sangat malu pun langsung menutup tirai. Dia berbicara dalam bahasa Rusia. Yuki yang bertanya artinya pada Kuze. Kuze bilang jika Alisa ingin menghilang saja dari hadapan mereka. Singkat waktu, mereka yang pulang naik kereta. Alisa nampak masih sangat canggung karena insiden tadi. Setelah itu mereka berdua pamit pergi duluan. Sedangkan Alisa masih merasa sangat malu pada mereka berdua. Dan yap, itulah akhir dari anime Tokidoki Bosoto atau Roshidere episode 2. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selepeu.